Pengertian surat kuasa, dasar hukum, jenis-jenis surat kuasa, dan penjelasannya. Pengertian surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen yang berisi pemberian wewenang dari seseorang atau pihak tertentu kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam suatu urusan atau keperluan tertentu. Dalam surat kuasa, pemberi kuasa disebut pemberi kuasa, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut penerima kuasa. Dasar hukum surat kuasa. Surat kuasa diatur dalam beberapa peraturan undang-undang di Indonesia. Antara lain, yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Pasal 1792 sampai 1819 yang mengatur tentang perjanjian pemberian kuasa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai kuasa dalam administrasi pemerintahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang mengatur kuasa hukum bagi advokat dalam mewakili klien di pengadilan. Jenis-jenis surat kuasa. Jenis surat kuasa yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah surat kuasa yang memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalam berbagai hal secara umum, tetapi tidak termasuk tindakan yang bersifat menjual, menggadaikan, atau memberikan hak atas barang milik pemberi kuasa. Dasar hukum dalam surat kuasa ini adalah KUH Perdata Pasal 1795. Contoh penggunaan: mengurus administrasi keuangan perusahaan atau mewakili seseorang dalam urusan bisnis sehari-hari. Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat yang memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus hal tertentu secara spesifik. Berbeda dengan surat kuasa umum, surat ini hanya berlaku untuk tindakan yang disebutkan dalam isi surat. Dasar hukum untuk surat kuasa ini adalah KUH Perdata Pasal 1796. Contoh penggunaan surat kuasa khusus adalah kuasa untuk menjual tanah atau rumah, kuasa untuk mewakili seseorang dalam sidang pengadilan. Tiga, surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan untuk tindakan hukum yang bersifat khusus dan penting, seperti mengajukan kasasi atau peninjauan kembali dalam perkara hukum. Surat ini umumnya diperlukan dalam proses litigasi. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata Pasal 1812. Contoh penggunaannya misalnya, memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan gugatan atau kasasi di Mahkamah Agung, atau bisa juga sebagai kuasa untuk menandatangani akta jual beli di hadapan notaris. Empat, surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil adalah surat kuasa yang diberikan kepada seseorang yang bukan advokat untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan dalam kondisi tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Syarat kuasa insidentil: penerima kuasa harus memiliki hubungan keluarga dengan pemberi kuasa, misalnya suami, istri, anak, atau saudara kandung, dan hanya dapat digunakan dalam kasus tertentu yang tidak bersifat komersial. Contoh penggunaan: seorang anak mewakili orang tuanya di pengadilan dalam kasus warisan. Surat kuasa pemerintah. Surat kuasa pemerintah adalah surat yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada pejabat atau pegawainya untuk menjalankan tugas tertentu atas nama pemerintah atau lembaga negara. Dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan. Contoh penggunaannya: surat kuasa dari kementerian kepada pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian antar lembaga, atau kuasa bagi pegawai negeri untuk menghadiri sidang atas nama instansi pemerintah. Kesimpulannya,
Surat kuasa adalah alat hukum yang penting dalam memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Penggunaannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Masing-masing jenis surat kuasa memiliki fungsi dan batasan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan surat kuasa harus sesuai dengan jenisnya, agar syah secara hukum dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.